Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Azkia dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 25096290818. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis perkuliahan usul fikih pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14. Terdapat daftar topik yang pertama yaitu niat dan orientasi perkuliahan, kedua usul fikih, yang ketiga perintah dan larangan, yang keempat umum dan khusus, yang kelima mutlak dan muqayyad, yang keenam mujmal dan mubayyan, yang ketujuh zahir dan ta'wil, yang kedelapan nasakh dan mansukh, yang ke-9 ta'arud dan tarjih, yang ke-10 ijma', ke-11 perbuatan Nabi dan hadis, yang ke-12 qiyas, yang ke-13 hukum-hukum, dan yang ke-14 yaitu ijtihad. Baik, masuk pada pertemuan yang pertama yaitu niat dan orientasi perkuliahan. Niat dalam perkuliahan adalah tekad untuk belajar dengan ikhlas karena Allah, sehingga belajar menjadi ibadah dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Orientasi perkuliahan bertujuan mengenalkan sistem pembelajaran, aturan, serta target yang akan dicapai selama 1 semester. Tugas mingguan berfungsi untuk melatih pemahaman, memperdalam materi, dan meningkatkan kedisiplinan serta tanggung jawab mahasiswa. Pada pertemuan yang kedua yaitu usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah dan metode untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariat seperti Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Pembagian hukum terdiri dari yang pertama yaitu hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua yaitu hukum wad'i, hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, penghalang, serta sah atau batalnya suatu hukum. Pembagian kalam. Dalam usul fikih terdiri atas kalam khobar, yaitu ucapan yang berisi informasi atau berita. Yang kedua yaitu kalam insya, yaitu ucapan yang mengandung perintah, larangan, atau permintaan. Pada pertemuan yang ketiga yaitu perintah dan larangan atau amar dan nahi. Amar adalah perintah untuk melakukan suatu perbuatan yang berasal dari Allah atau Rasul-Nya kepada manusia. Nahi adalah larangan untuk meninggalkan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Dalalah hukum menjelaskan petunjuk suatu lafaz terhadap hukum yang terkandung di dalamnya. Kaidah amar. Pada dasarnya, perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan sesuai kemampuan dan berlaku sebagaimana adanya kecuali ada dalil yang menjelaskan. Kaidah nahi. Pada dasarnya, larangan menunjukkan hukum haram, mengharuskan meninggalkan perbuatan tersebut, dan dapat menyebabkan suatu ibadah tidak sah jika berkaitan dengan syarat atau rukunnya. Masuk pada pertemuan yang keempat yaitu umum dan khusus atau al-am dan takhsis. Al-am atau lafaz umum adalah lafaz yang mencakup seluruh individu atau objek yang termasuk dalam maknanya tanpa pengecualian. Bentuk lafaz umum dapat dikenali melalui kata kullu, kata jamak beralif lam, isim mausul, serta isim syarat dan isim istifham. Takhsis adalah pengkhususan lafaz yang bersifat umum sehingga hukumnya hanya berlaku pada sebagian objek berdasarkan dalil lain. Macam-macam takhsis meliputi takhsis dengan Al-Quran, hadis, ijma', serta akal atau realitas. Masuk pada pertemuan yang kelima yaitu mutlak dan muqayyad. Mutlak
adalah lafaz yang maknanya bersifat umum dan tidak dibatasi oleh syarat, sifat, waktu, atau keadaan tertentu. Muqayyad adalah lafaz yang maknanya dibatasi oleh syarat, sifat, atau keterangan tertentu. Kaidah hamlul mutlaq 'alal muqayyad menjelaskan bahwa lafaz mutlak dipahami sesuai batasan lafaz muqayyad apabila keduanya membahas masalah dengan sebab dan hukum yang sama. Pertemuan yang keenam yaitu mujmal dan mubayyan. Mujmal adalah lafaz yang maknanya masih umum atau belum jelas sehingga memerlukan penjelasan. Sementara itu, mubayyan adalah penjelasan yang membuat makna lafaz mujmal menjadi jelas sehingga dapat dipahami dan diamalkan. Penjelasan bayan dapat berasal dari Al-Quran, sunnah atau hadis, maupun ijma' atau ijtihad. Dengan demikian, hubungan keduanya saling melengkapi. Mujmal membutuhkan penjelasan, sedangkan mubayyan memberikan kejelasan terhadap hukum yang dimaksud. Pertemuan yang ketujuh yaitu zahir dan ta'wil. Zahir adalah lafaz yang maknanya langsung dapat dipahami dari bunyinya, meskipun masih memungkinkan adanya makna lain yang lebih lemah. Ta'wil adalah pengalihan makna zahir kepada makna lain yang sesuai dengan kaidah bahasa dan didukung oleh dalil yang kuat. Dengan demikian, perpindahan makna dalam takwil hanya dilakukan apabila terdapat dalil yang jelas sehingga penafsiran tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Pada pertemuan yang ke-8 yaitu nasakh dan mansukh. Nasakh adalah penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat dengan hukum lain yang datang kemudian berdasarkan dalil yang sah. Nasikh berarti dalil yang menghapus hukum, sedangkan mansukh adalah hukum yang dihapus. Syarat nasakh kedua dalil berasal dari syariat, tidak dapat dikompromikan, urutan turunnya diketahui, dan hanya berlaku pada hukum amaliyah, bukan akidah. Hikmah nasakh memudahkan pelaksanaan syariat, menunjukkan kasih sayang Allah, menguji kekuatan umat, dan menyempurnakan syariat secara bertahap. Pada pertemuan yang ke-9 yaitu ta'arud dan tarjih. Ta'arud adalah keadaan ketika dua dalil syariat tampak bertentangan dalam menetapkan hukum pada masalah yang sama. Penyelesaian ta'arud dilakukan melalui yaitu mengompromikan kedua dalil agar dapat diamalkan bersama. Yang kedua yaitu tarjih, memilih dalil yang lebih kuat apabila tidak dapat dikompromikan. Yang ketiga yaitu nasakh, menetapkan bahwa dalil yang datang kemudian menghapus hukum dalil sebelumnya jika memenuhi syarat. Masuk pada pertemuan yang ke-10 yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat pada masa tertentu. Kehujahan ijma' menunjukkan bahwa ijma' merupakan salah satu sumber atau dalil hukum dalam Islam. Jenis-jenis ijma'. Yang pertama yaitu ijma' sharih, kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh para mujtahid. Yang kedua yaitu ijma' sukuti, kesepakatan yang ditunjukkan melalui diamnya para mujtahid tanpa adanya penolakan. Pada pertemuan yang ke-11 yaitu perbuatan Nabi dan hadis. Af'al Nabi adalah segala perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman dalam memahami hukum Islam. Klasifikasi perbuatan Nabi meliputi yang pertama yaitu jibiliyah atau kebiasaan manusia, yang kedua khusus bagi Nabi, yang ketiga tasyi'iyah atau perbuatan yang menjadi syariat. Khobar
adalah riwayat tentang perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dibagi menjadi kedua. Yang pertama yaitu hadis mutawatir, diriwayatkan banyak perawi sehingga memberikan keyakinan yang pasti. Hadis yang kedua yaitu hadis ahad. Jumlah perawinya tidak mencapai mutawatir, meliputi masyhur, aziz, dan gharib. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran menurut mayoritas ulama. Pada pertemuan yang ke-12 yaitu kias. Kias adalah metode menetapkan hukum suatu masalah baru dengan menyamakan hukumnya dengan masalah yang telah ada karena memiliki ilat atau sebab hukum yang sama. Rukun kias meliputi yang pertama yaitu asal atau kasus asal, yang kedua yaitu far'i atau kasus baru, yang ketiga yaitu hukum asal, dan yang keempat yaitu ilat atau sebab hukum. Kehujahan kias diakui oleh mayoritas ulama sebagai salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum pada persoalan yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Pada pertemuan yang ke-13 yaitu al-ahkam atau hukum-hukum. Larangan atau nahi adalah perintah Allah atau Rasul untuk meninggalkan suatu perbuatan. Pada dasarnya, larangan menunjukkan hukum haram, kecuali ada dalil yang mengubahnya. Kebolehan atau ibahah adalah hukum yang memberi kebebasan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tanpa pahala maupun dosa. Urutan dalil dalam menetapkan hukum Islam adalah yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat yaitu qiyas. Pertemuan ke-14 yaitu ijtihad. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh seseorang mujtahid untuk menetapkan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci terhadap masalah yang belum memiliki ketentuan yang jelas. Mufti adalah orang yang berwenang memberikan fatwa, sedangkan mustafti adalah orang yang meminta fatwa. Hasil ijtihad dapat berupa yang pertama, ijtihad benar mendapat 2 pahala, yang kedua, ijtihad keliru tetap mendapat 1 pahala karena telah berusaha dengan sungguh-sungguh. Mungkin kesimpulan dari sintesis perkuliahan usul fikih yaitu mempelajari usul fikih memberikan pemahaman tentang kaidah dan metode dalam menggali hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu ini membantu memahami dasar penetapan hukum secara benar sehingga mampu mengamalkan ajaran Islam dengan tepat, bijaksana, dan sesuai dengan dalil syariat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.